Gimana perjalanannya tadi? Sedikit macet sih, soalnya kan yang kerja ya. Masih konseling seperti ini. Kenapa? Berarti ini kali pertama kamu melakukan konseling. Iya, betul. Sebelum kita memulai sesi konseling, saya ingin memastikan bahwa kamu itu nyaman dan tahu bahwa semua yang kamu ceritakan di sini aman dan rahasia. Apapun yang kamu bagikan akan saya jaga rahasianya. Saya juga akan berusaha memahami apa yang sedang kamu hadapi dan mencari cara untuk mengatasi. Gimana perasaan hari ini? Jujur, campur aduk Kak, ada cemas, ada capek, dan ada sedikit lega karena ini bisa diceritakan. Baik, sekarang kamu boleh mulai dari bagian manapun yang kamu rasa paling berat. Saya masih terus berpikiran tentang masa depan. Semakin lama, saya merasa sulit. Bagian masa depan yang mana menurut kamu yang paling berat? Lebih ke saya takut gagal sih Kak. Saya takut tidak bisa membanggakan orang tua. Saya takut tidak sesuai dengan harapan mereka bagi saya, anak perempuan pertama. Perasaan takut itu sangat jelas kamu rasakan. Rasa takut itu wajar, itu artinya kamu siap untuk menghadapi masa depan. Dan di baliknya pasti ada keinginan untuk membahagiakan orang tua ya. Iya Kak, tepat sekali. Saya ingin mereka bangga, tapi saya sekaligus takut mengecewakannya juga Kak. Kalimat takut mengecewakan orang tua itu sudah lama muncul dalam hidupmu atau mungkin sebelumnya kamu mengalami pengalaman-pengalaman tertentu. Sejak saya kecil Kak, orang tua sering bilang, kamu kakak, kamu harus jadi contoh, jangan bikin malu keluarga. Jadi sejak kecil kamu sudah harus hidup dengan standar yang tinggi ya, seperti harus kuat, harus berhasil, dan seolah tidak diberi ruang untuk melakukan kesalahan. Iya, saya baru sadar itu sangat mempengaruhi saya. Kalau memikirkan masa depan sendiri, pikiran apa yang paling sering muncul? Saya takut tidak dapat pekerjaan, takut kalau jasa saya tidak membawa saya pada karir stabil, takut membuang waktu dan uang orang tua. Saat pikiran itu muncul, apakah kamu merasa ada orang yang kamu bisa diajak untuk berbagi beban? Tidak Kak, saya merasa harus kuat, saya merasa tidak boleh membicarakan ini dengan siapapun. Saat kamu bilang harus kuat, saya melihat tanganmu mengepal, seperti tubuhmu sedang menahan banyak hal. Iya Kak, saya sering menahan semuanya sendiri. Saya bercerita seperti ini hanya ingin memotivasi kamu bahwa banyak mahasiswa, terutama anak pertama, mengalami hal yang serupa. Tekanan itu bukan berarti kamu tidak mampu. Justru itu menunjukkan betapa kamu peduli dengan masa depan dan orang tua. Biasanya orang yang peduli memiliki potensi yang sangat besar. Saat Kakak bilang begitu, rasanya sedikit bagus. Boleh ceritakan tekanan ini berpengaruh apa terhadap kehidupan sehari-hari kamu? Kuliah saya menurun. Saya sulit fokus saat ada tugas, saya panik, terus saya kacau, kadang saya menangis diam-diam. Jadi, tekanan itu mempengaruhi akademik kamu, emosional kamu, kondisi kamu. Kalau kecemasanmu diberi angka 1 sampai 10, yang dimana 10 itu intensitas tertinggi, angka berapa yang menggambarkan kondisimu saat ini? Hampir 10. Di angka 9 cukup tinggi, yang membuatmu merasa berada di angka 9. Saya memilih angka 9 hampir 10 karena saya masih punya sedikit harapan, masih ada keinginan untuk mencoba lagi. Harapan kecil itu berharga sekali. Itu yang membuatmu tetap bertahan dan datang ke sini. Kalau memikirkan harapan orang tua, apa yang kamu tangkap dari mereka selama ini? Mereka tidak pernah bicara langsung sih Kak, tapi dari tindakan mereka saya merasa harus jadi yang terbaik. Saat kamu membayangkan kemungkinan tidak memenuhi ekspektasi itu,
Apa perasaanmu? Saya takut mereka kecewa atau marah atau merasa saya tidak berguna, Kak. Sebenarnya yang membuatmu takut adalah mungkin kehilangan rasa diterima dan dicintai jika kamu tidak terlihat sempurna. Iya, Kak, saya sangat takut itu. Sabar, apa yang kamu alami dan rasakan dapat saya pahami. Kamu harus semangat dan kuat. Boleh saya berbagi sedikit? Dulu saya pernah merasa tertekan merasakan tekanan yang serupa dari keluarga. Saya pikir cinta mereka tergantung pada pencapaian saya. Saya cerita ini supaya kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian dan perasaan itu bisa dipahami. Terima kasih, Kak. Saya merasa lebih terima. Sekarang saya ingin melihat sisi lain dari diri. Kalau saya tanya, apa 3 kekuatan terbesar yang kamu miliki dan pikiran apa yang muncul? Saya pastinya keras, saya tidak mudah menyerah, dan saya sangat keluarga. Kamu mendengar orang lain memiliki daftar kekuatan seperti itu, apa pendapatmu tentang orang tersebut? Akan bilang dia hebat, yang lain berhasil. Dan bagaimana jika pandangan itu diarahkan untuk dirimu sendiri? Selama ini, kami sering menilai dirimu tidak cukup. Padahal bukti-buktinya menunjukkan bahwa kamu tuh kuat, mandiri, penuh perhatian pada keluarga, dan berusaha keras. Tekanan yang kamu rasakan bukan berasal dari kelemahan, tapi justru dari besarnya tanggung jawab yang kamu pikul. Saya belum pernah melihatnya dari sisi itu sih, Kak. Kalau ada temanmu yang berkata ia tidak cukup, padahal sudah melakukan semua itu, apa yang ingin kamu sampaikan? Saya akan bilang dia terlalu keras pada dirinya sendiri. Bagaimana kalau perlahan kamu mulai memperlakukan dirimu sendiri dengan kelembutan yang sama? Ya, saya ingin mencobanya. Di dalam BK, saya ingin mencoba satu teknik yang mungkin bisa membantu kamu, namanya kursi kosong. Kosong. Jadi kursi kosong itu salah satu intervensi konseling yang telah terbukti efektif dalam membantu klien mengungkapkan perasaan, menyelesaikan konflik batin, serta mengatasi persoalan emosi yang belum terselesaikan. Satu teknik yang mungkin nanti kamu coba agar bisa membantu kamu mengkomunikasikan apa yang ingin kamu sampaikan kepada orang tua. Sekarang kamu coba bayangkan orang tua kamu duduk di kursi ini. Kalau kamu bisa berbicara tanpa tekanan, apa yang ingin kamu sampaikan? Ibu, aku sayang ayah, aku sedang berusaha sekuat yang saya bisa. Aku ingin membuat kalian bangga dan aku butuh kalian percaya pada saya. Saya bisa melihat perasaanmu sangat dalam antara sayang dan harap, serta hanya ingin didengar dan diberikan kepercayaan. Sekarang coba pindah ke kursi orang tua dan bayangkan kamu adalah mereka. Bagaimana kira-kira orang tuamu akan menjawab perkataan tadi? Menjadi kamu anak yang kuat, kami sayang kamu, kami mau kamu jadi anak yang kuat dan tidak salah jalan sehingga kamu bisa menjadi panutan buat kami. Sekarang bagaimana perasaanmu mendengar jawaban itu meski hanya imajinasi? Mungkin kedua orang tua saya sebenarnya peduli dan ingin yang terbaik, cuman caranya keras. Bagus, kamu melihat sisi lain dari orang tua. Dan apa yang bisa kamu simpulkan? Perlu belajar bicara dengan lebih tenang, bukan diam saja.
pemahaman yang sangat baik. Sekarang kamu bisa kembali ke kursi. Apa yang kamu katakan tadi sangat jujur dan sangat berani. Tadi kita sudah melakukan teknik yang namanya teknik persipasan. Semoga membantu kamu agar sedikit lebih lega. Bayangkan besok kamu bangun dan rasa kamu itu berkurang secara signifikan. Apa hal pertama yang berbeda dari dulu? Saya bangun lebih ringan, tidak ada takut membuka laptop kuliah, saya lebih percaya diri. Langkah kecil apa yang bisa kamu lakukan besok agar lebih mendekati perasaanmu? Lebih ke bangun lebih awal, tidak pegang HP dulu dan fokus belajar 1 jam saja. Baik, bagaimana kalau kita buat rencana mingguan yang sederhana, seperti misalnya tidur teratur, fokus belajar 1 jam per hari, mulai komunikasi perlahan dengan orang tua, membatasi perbandingan, diri minimal 1 kali sehari, dan belajar memahami diri. Bagaimana menurut? Saya bisa memahaminya begitu Pak. Kamu hari ini sudah membahas banyak hal, seperti keterkaitanmu, soal masa depan, tekanan sebagai anak pertama, pengalaman masa kecil yang mempengaruhi keyakinanmu, dampaknya pada kuliah, emosi, keluarga, kekuatanmu yang sangat besar, serta langkah-langkah kecil yang bisa kamu lakukan. Saya melihat keberanianmu sangat jelas hari ini. Kamu menghadapi perasaan yang berat, tapi kamu tetap memilih datang untuk sini. Terima kasih Pak, saya merasa jauh lebih lega. Saya senang mendengarnya. Mungkin kita akan lanjutkan di minggu